tidak dipahami sebagai sumber pengetahuan, leluhur tidak dianggap sebagai sumber ilmu, seluruh pengambilan keputusan demokratis dan teknokratik Indonesia semualah dasarnya dari studi. Studinya studi luar negeri. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Kang Deddy menjadi pemateri dalam forum strategis yang membahas pembangunan berbasis budaya di Papua. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat. KDM menekankan bahwa pembangunan di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang menghormati identitas masyarakat setempat. Menurutnya, budaya bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi penting dalam merancang arah pembangunan yang berkelanjutan. Ia juga menilai bahwa setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disamaratakan. Karena itu, Papua memerlukan strategi yang lahir dari pemahaman terhadap kondisi sosial, adat, dan tradisi masyarakatnya. Dalam pidatonya, KDM mengajak para peserta forum untuk melihat budaya sebagai kekuatan dalam membangun daerah. Ia menyebut bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang membuat masyarakat merasa dihargai dan tetap menjaga jati dirinya. Forum strategis tersebut dihadiri berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat sipil. Kehadiran para peserta ini menjadikan forum tersebut sebagai ruang dialog penting untuk mencari gagasan pembangunan yang lebih manusiawi dan kontekstual. KDM juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pembangunan di Papua dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan kemajuan yang benar-benar dirasakan oleh warga. Kunjungan KDM ke Papua dan kehadirannya sebagai pemateri utama mendapat perhatian luas. Banyak pihak menilai gagasan pembangunan berbasis budaya yang ia sampaikan bisa menjadi masukan penting dalam merumuskan arah kebijakan di daerah tersebut. Tidak dipahami sebagai sumber pengetahuan, leluhur tidak dianggap sebagai sumber ilmu, seluruh pengambilan keputusan demokratis dan teknokratik Indonesia semualah dasarnya dari studi. Studinya studi luar negeri. Studi luar negeri itu lebih banyak ongkosnya daripada ilmunya. Karena paling senang studi banding adalah pejabat dan anggota DPRD. Nah, itu saya tuh waktu jadi anggota DPRD bukan orang lain. Nah, sedangkan kalau kita mau belajar, Barat yang mengajarkan kemajuan pada kita tentang bagaimana dia menentang deforestasi dan sejenisnya, dan mereka menganggap sangat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan alam ini, sesungguhnya mereka itu telah gagal dan telah mengajarkan kerusakan bagi kita. Leluhur kita berabad-abad mampu bertahan sebagai masyarakat budaya, sebagai masyarakat adat, berabad-abad. Pertanyaannya adalah berulang-ulang saya ngomong, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 80 tahun. Dari 80 tahun ini penurunan sumber daya alam, hilangnya logam mulia, terjadinya kerusakan di hutan, terjadinya kerusakan di laut, terjadinya kerusakan sungai itu udah berapa? Hari ini kita bisa melihat bagaimana daya tahannya Irak terhadap gempuran Amerika 42 tahun yang baru. Kenapa kuat? Dia punya sistem pertahanan semesta berbasis alam dan berbasis keyakinan kita. Kalau Papua masyarakatnya terpisah dari alamnya, maka panahnya tak beracun lagi. Maka larinya tidak akan keras lagi. Maka tubuhnya tidak akan bisa lagi menghadapi malaria. Maka dia tidak bisa lagi berlari di atas samudera. Kenapa? Dia sudah menjadi orang yang terasing dalam lingkungannya. Dan lingkungannya tak lagi memberikan perlindungan. Kenapa? Sudah ada yang terpisah antara manusia dengan semesta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.